Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi berjuta kenikmatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, untuk teman-teman subscriber semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala, serta diberikan rezeki yang lancar. Di kesempatan kali ini saya berada di desa Cipawon ini. Dan untuk kesempatan kali ini pula saya ingin berbagi pengetahuan tentang sebuah keunikan bambu, yaitu khususnya bambu wulung, dimana bambu wulung ini bambu yang sangat sulit pembentukannya untuk unik. Jadi kalau teman-teman ada yang mendapatkan di bambu wulung, termasuk super, karena apa? Untuk pembentukan keunikan di bambu wulung itu sangat sulit. Nah, sedangkan bambu wulung tersebut itu ada yang sudah berpakem cuman masih normal, yaitu buta. Nah, ini khusus untuk bambu wulung atau bambu hitam, teman-teman. Jadi kalau di bambu wulung itu pasti ada nama pakem butanya. Nah, sedangkan buta itu berarti tidak mempunyai mata, baik mata ranting, mata tunas, jadi nggak ada matanya, itu buta. Nah, untuk di bambu wulung itu masih normal untuk jenis pakem buta. Nah, dan alhamdulillah saya sudah menemukan atau mendapatkan bambu unik di jenis bambu wulung, walaupun ini sebenarnya sudah agak lama. Cuman waktu itu HP ngedrop, jadi tidak bisa dibikin video. Nah, pakem apa itu? Nah, ini teman-teman. Nah, ini bambu wulung, walaupun ini samarnya ini seperti bambu bukan wulung, tapi insya Allah ini bambu wulung ini, teman-teman. Ini ada hitamnya, Kak, karena bambu wulung juga ada beberapa jenis. Ada yang wulung dari waktu masih muda sudah hitam, ada pula bambu wulung yang dari masih muda itu agak kekuningan, lama kelamaan akan menjadi hitam. Nah, kalau ini yang jenis dari yang muda agak kekuningan, makin tua itu makin hitam, tapi sudah masuk bambu wulung atau bambu hitam. Nah, ini teman-teman, ini sangat luar biasa ini. Karena apa? Karena ini didominasi oleh junjung derajat atau junder. Nah, ini sudah masuk bambu kurung. Ini dari bambu kurung yang didominasi oleh bambu junjung derajat. Nah, ini ujungnya pun ini Songgobuwono. Nah, jadi ini ada beberapa pakem untuk satu batang ini, karena kebetulan ini didapat ini satu ruas. Ini aslinya satu ruas di bawah bonggol. Ini emang bambu kerdil. Ini pemotongannya karena terlalu sulit, bonggolnya di dalam, jadi saya potong segini. Ini sudah mepet tanah, sudah ini bawahnya ini sudah bonggol, sudah bonggolnya. Jadi ini murni ini bambu kerdil. Nah, ntar saya buktikan kalau ini emang bambu kerdil, karena ada ciri khususnya untuk bambu wulung.
Nah, ini didominasi oleh junjung derajat. Ini teman-teman, ini junjung derajat atau ruas yang bertumpuk lebih dari 2. Karena kalau 2 tumpuk itu tumpang sari, kalau lebih dari 2 itu sudah masuk junjung derajat, yaitu junjung derajat tingkat paling terendah, yaitu tingkat 3. Nah, ini juga ini 3 tumpuk, ini alisnya 1, 2, 3. Nah, kemudian atasnya lagi, nah ini juga sudah ini junjung derajat, ini juga 3 tumpuk. Nah, paling atas ini 4 tumpuk, junjung derajat tingkat 4. Nah, kemudian ujungnya ini SB atau Sanggabuana. Nah, ini SB. Nah, saya buktikan kalau emang ini bambu kerdil, ada ciri khususnya. Oke, kita kaji, kita samakan dengan bambu yang ruasnya normal. Oke, karena kebetulan ini di belakang ini ada bambu pulung atau bambu hitam ini. Nah, ini teman-teman, ini kita lihat ini. Nah, ini kalau bambu hitam biasanya 2 atau 3 ruas itu masih mempunyai ranting. Nah, ini rantingnya ini atau tunasnya. Ini rantingnya. Ini kebetulan ini tumpang sari nih teman-teman. Di bawah ini tumpang sari. Nah, ini tumpang sari. Ini juga ada rantingnya ini. Nah, biasanya 2 atau 3 ruas dari bonggol itu sudah buta. Nah, ini teman-teman, karena ini di sebelah sini harusnya ini di sini ada ini teman-teman. Nah, ini ke sini ini sudah enggak ada, sampai atas itu buta. Nah, mungkin aja 3 meter 4 meter baru keluar tunasnya. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman. Ini karena ini bawah sudah bonggol. Nah, kita lihat ini mata tunas. Mata tunas ini harusnya di sini, kan di sini harusnya di sebelah sini ada. Nah, ini sudah buta, ini enggak ada mata tunasnya. Atasnya pun juga enggak ada tunasnya, atasnya. Nah, ini juga enggak ada. Nah, baru ada ini teman-teman. Berarti ini yang buta ini 1, 2, 3, 4 ruas yang nggak ada mata tunasnya, itu bambu buta, tapi masih normal untuk jenis bambu hitam atau bambu wulung. Nah, ini sebagai pengetahuan teman-teman, karena ada sebagian yang belum paham, ada yang posting bambu hitam full buta. Jelas buta, karena semua bambu hitam ini kalau 2 atau 3 ruas dari bawah itu masih, terus ke atasnya itu buta. Ini buta semua, satu rumpun, mungkin sampai ke atas 3 sampai 4 meter baru keluar mata rantingnya atau tunasnya nih. Nah, itu. Nah, ini salah satu manfaat teman-teman menyimak, jadi tambah wawasannya. Nah, itu untuk jenis bambu wulung. Jadi kalau mendapatkan bambu wulung di bambu hitam ini, keunikan yang di bambu hitam ini sungguh luar biasa, karena sangat jarang dan sangat jarang. Ini luar biasa teman-teman. Nah, kemudian saya juga ingin berbagi pengetahuan tentang bambu jalu. Nah, bambu jalu itu bambu yang gimana? Nah, ini bambu jalu. Nah,
keunikannya di mana teman-teman? Nah, keunikannya ini tunas atau ranting itu tumbuhnya itu tidak di alis, ini naik atau di tengah-tengah ruas, bisa di atas. Kalau di atas namanya jalu puncak. Nah, ini bambu jalu. Karena apa? Normalnya sebuah bambu itu rantingnya atau tunasnya, nah ini di alis. Nah, ini yang dinamakan alis ini. Nah, ini rantingnya ini normalnya kayak gini nih teman-teman, tumbuhnya di alis. Nah, sedangkan kalau jalu itu tumbuhnya itu di antara ruas, yaitu ruas itu jarak antara alis bawah dengan alis atas. Nah, itu tumbuh di antara ruas ini. Nah, ini mengadopsi dari taji ayam. Nah, makanya disebut bambu jalu. Nah, ini dari jenis bambu apus. Nah, ini sudah dibikin gantungan buat kunci, tas, dan lain-lain. Nah, ini dimanfaatkan untuk gantungan kunci. Nah, ini bambu jalu. Nah, ini urung bambu wulung yang didominasi oleh junjung derajat ting sab 3 dengan ujung Songgo Buwono. Nah, ini mantap teman-teman kalau untuk di bambu wulung karena super sulit. Nah, oke, mungkin dari saya cukup sekian. Jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang keanekaragaman, keunikan yang ada di alam, khususnya bambu unik. Bambu unik itu bukan untuk disembah, diagung-agungkan, tapi sebagai tambahan wawasan kita tentang keunikan yang ada di alam, keunikan yang Allah ciptakan untuk mempertebal keimanan keislaman kita. Nah, kalau disembah jelas itu menyimpang. Kalau masalah ada kodam, ada ini itunya, itu walhu alam. Jadi karena itu sebagai bonus saja. Kita jangan sampai membahas kodam kemudian kita terlena, sehingga kita menuju ke syirikan dan kemusyrikan. Tapi jadikanlah ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Nah, ini makanya apa? Saya nggak pernah membahas kodam, jin dan sebagainya. Karena apa? Tidak semua teman-teman mengerti, bisa melihat, bisa merasakan. Nah, saya membahas tentang yang nyata, yang dilihat oleh semua. Nah, kalau membahas kodam kan nggak semua bisa merasakan, bisa melihat. Antara ada dan tiada. Dibilang ada ya bagi mereka yang bisa melihat, nggak ada karena mereka nggak bisa melihat. Nah, itu teman-teman. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita, untuk menambah keimanan keislaman kita tentang ayat-ayat Allah Ta'ala yang dilontarkan atau yang dicerminkan dari sebuah keunikan dari bambu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam santun dan hormat saya.